Selamat datang di Pabrik Gula Ngadirejo. Pabrik Gula Ngadirejo merupakan unit perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara yang terletak di Desa Jamian, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pabrik ini didirikan sejak tahun 1912 oleh perusahaan swasta Belanda. Pabrik Gula Ngadirejo juga memiliki kapasitas giling sebesar 6.000 TCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada acara hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan dapat hidayahnya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua dan kita harapkan syafaat di yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku saya pimpinan rombongan. Menyebutnya juga susah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan adik-adik semua dari Fakultas Teknik Kimia ITS. Juga yang saya hormati Bapak manajer, ini sebelah kanan saya Pak manajer instalasi. Ini alumni UGM Pak Marsis. Kemudian sebelahnya lagi Pak S ini Teknik Kimia alumni Undip ya, kita Diponegoro. Kemudian yang di belakang sana itu ada Pak Dani berdiri ya, Pak Dani, ada Pak Dedi, kemudian Bu Wati, ini juga alumni ITS semua, ini teknik mesin sama teknik kimia ya. Senior-senior ada ini yang dia ngawal adik-adik di kunjungan di dalam pabrik ini. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Pertama saya kenalan dulu lah, saya JM Pabrik Gula Ngadirejo, namanya Wayang Purwono. Mungkin ada yang tanya apa orang Bali Pak, namanya saja. Tapi saya barusan naik haji tahun kemarin, nanti haji Wayang. Tapi tidak tahu lah orang tua, tidak tahu namanya seperti itu ya. Saya terima. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, tahun 2022 tepatnya 17 Agustus 1 Agustus PTPN itu bertransformasi ya. Yang dulu ada 14 PTPN 1 sampai PTPN 14 sekarang menjadi 3 subholding ya. Satu Palko yang menangani seluruh sawit mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian yang kedua Supportingco itu yang menangani teh, kopi, karet, kakao, itu namanya Supportingco. Dan satunya lagi adalah Sinergi Gula Nusantara. Ini membawa 35 pabrik gula yang ada di seluruh Indonesia yang di bawah PTPN. Sampai dengan hari ini yang beroperasi 33 pabrik gula yang beroperasi. Salah satunya yang ada dikunjungi pada siang hari ini adalah Pabrik Gula Ngadirejo. Pabrik Gula Ngadirejo ini salah satu backbone-nya di PT SDN. Ada 6 pabrik gula di PT SDN yang kapasitasnya di atas 6.000 TCD ya, yaitu Pabrik Gula Ngadirejo, Pabrik Gula Pesantren Baru, Pabrik Gula Lupoltrek, Pabrik Gula Jatiroto, Pabrik Gula Semboro, dan Pabrik Gula Glenmore. Jadi dari 33 pabrik. Jadi saya ucapkan selamat datang di Pabrik Gula Ngadirejo yang tadi adik-adik tahu semua berdiri 1912, sudah 100 tahun lebih ya. Jadi adik-adik jangan kaget soal nama-namanya, mungkin masih banyak yang Belanda, bahkan orang Belanda cucu-cucunya aja masih sering ke sini. Kok heran mungkin ya, kok masih ada pabrik yang masih hidup sudah 100 tahun lebih gitu. Tapi jangan salah dari semuanya, walaupun pabrik ini sudah 100 tahun, tapi setiap tahun itu investasinya tidak lebih dari 20 sampai 30 M ya, untuk merevitalisasi mesin-mesin ya, teknologi
yang berkembang di dunia terkait dengan pergulahan. Jadi yang manajer-manajer instalasi sama pengolahan ini kalau kunjungan itu ya sekarang ke India ya. Sekarang benchmark kita itu ke India ya. Rata-rata di studi bandingnya ke India. Tapi kalau yang tanaman itu ke Brasil. Tapi sekarang agak ke sini yang sering didatangkan ini dari Brasil. Ya, dari Brasil itu sering berkunjung ke sini. Kapan hari juga ada studi banding ke Brasil. Di Brasil yang kalau saya, karena saya background saya ini adalah agronomi, pernah studi banding ke Kolombia, tapi yang belajar tebu. Ya, hampir sama pabrik gula di seluruh dunia itu hampir sama, metodenya hampir sama. Ya cuma karena ada perkembangan teknologi dan sebagainya. Adik-adik semua, pabrik gula Kerjo ini hampir 3 tahun ini pemimpinnya itu muda-muda. Itu yang di belakang itu masih muda-muda juga. Yang GM manager di sini kebanyakan umurnya rata-rata 40-an. Jadi sudah BUMN ini sudah bertransformasi, istilahnya tidak mau kacang. Jadi sudah yang kompeten dan sebagainya bisa memimpin. Ya. Jadi hampir sudah 5 tahun ini BUMN bertransformasi karena kalau tidak begitu ya pasti akan kalah bersaing. Karena apa? Pabrik gula Midpol yang Thailand, yang dari Thailand itu yang hampir menguasai ASEAN itu mendirikan pabrik 2 di Blitar, itu kapasitasnya itu 11.000 TCD, 2 kali lipatnya pabrik gula Kerjo. Sama dengan KTM di Lamongan itu juga sama 11.000 TCD. Itu yang pabrik BUMN harus berbenah, salah satunya dengan peningkatan kompetensi di bidang SDM. Kemudian ada yang berkunjung di sini ya benar tidak salah karena banyak alumni dari Teknik Kimia ITS yang bekerja di TTS BUMN. Bahkan direktur kami Pak Dimas itu juga orang Teknik Kimia ITS juga. Ini malah tadi tahu-tahu dikirimi foto atau Pak Agung lah yang ini. Jadi banyak yang dari Teknik Kimia ITS. Bahkan pada waktu saya 5 tahun di Kantor Pusat Surabaya, rata-rata jajaran saya juga teman-teman Teknik Kimia dari ITS. Jadi kalau monggo, kalau mau magang, mau PKL, istilahnya apa, kami persilakan di pabrik gula. Ya usah lewat HO, langsung saja juga bisa. Ya. Adik-adik di belakang itu juga banyak yang magang, bahkan kapan hari itu ada teman-teman dari IPB juga Teknik Kimia lama di sini, hampir 3 bulan juga magang di sini. Kami persilakan ya, terutama yang namanya deket-deket sini monggo PKL. Tapi operasional pabrik gula ini hanya sampai awal November. Ya. Kalau bisa pas PKL atau magang itu pas musim giling di bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sehingga bisa mengawal proses paham terkait dengan proses GKP, produksi GKP yang ada di pabrik gula Kerjo. Kami sampaikan bahwa pabrik gula Kerjo ini dalam 1 tahun itu menggiling tebu kurang lebih 9 juta sampai 10 juta kintal. 90%-nya itu dari petani. Jadi kita kemitraan dengan petani, pemberdayaan petani, bermitra dengan petani itu hampir 90% pasok bahan baku tebunya itu dari petani yang ada di Kediri, Blitar dan Malang. Jadi kemitraan. Tidak seperti di luar Jawa yang full HGU, full tebu sendiri. Tapi di sini adalah 90% tebu yang kami giling ini adalah tebunya petani. Itu adik-adik semua, nanti detailnya terkait dengan proses nanti akan dijelaskan oleh Pak Dali, Bu Wati dan Pak Dedi yang di samping kiri saya, dan nanti ada mentor di pabrik, nanti bisa lihat tebu. Kalau ada lihat
tebu di Ngadirejo ini mungkin salah satu tebu terbersih. Ya, tebunya bersih-bersih di sini. Beda kalau nanti ada ke Rembung, ke Candi, ke Gempol Keret nanti beda. Tebunya di sini bersih-bersih ya karena sudah terbitah budaya untuk tebang bersih. Ya, tebang bersih. Saya kira itu dari saya. Silakan dinikmati apa yang bisa kami sajikan. Nanti kami selaku CM mohon maaf dalam pelaksanaan ini nanti kurang dan sebagainya. Saya berusaha seoptimal mungkin biar adik-adik dalam tentu untuk studi baru ini bisa dapat ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu dari saya. Dan kalau lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama Putra, biasa dipanggil Dani. Saya dari K48. Ini termasuk banyak yang masuk di dulu namanya PTPN 10. Sekarang per 2023 berubah nama karena ada holding, merger menjadi satu, semua pabrik gula di seluruh Indonesia menjadi PT Sinergi Gula Nusantara. Saya masuk di WTSGN ini sejak 2013. Setelah lulus langsung diterima di pabrik gula. Kemudian sedikit riwayat pekerjaan saya pertama ditempatkan di pabrik gula Pesantren Baru, kemudian dipindahkan ke pabrik gula Jombang Baru selama 3-4 tahun, kemudian dipindahkan lagi ke Ngadirejo sekitar 4-5 tahun, kemudian dipindahkan ke Pesantren Baru lagi, dan ini kepindahan per 2024 kemarin saya dipindah kembalikan lagi ke Ngadirejo. Oke, jadi kalau soal pabrik gula sekitar 13 tahun lah saya di pabrik gula. Oke, itu perkenalan singkat. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang paham langsung kita diskusi aja. Oke, Mbak, tolong. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Jam tadi, kalau kita pabrik gula dengan bahan baku tebu dengan kapasitas 6.000 ton per hari, kita tebu kita full 90% yaitu dari tebunya petani. Mulai dari TAD, Delawari, lokal Kediri, ada yang kita tebu dari luar kota. Dalam arti kita juga ngambil dari wilayah Blitar dan Malang. Kemudian kapasitas kita di 6.000, kalau pabrik gula ini ngomongnya kapasitas bahan baku ya. Kapasitas bahan baku sekitar 6.000 ton per hari dengan kapasitas desain pabrik kami di 6.400 ton per hari. Dan untuk produk utama kita yaitu gula kristal putih. Gula yang dikonsumsi adik-adik tiap hari itu yang kita produksi dengan kemasan 50 kg. Kalau di kami belum ada produk retail di Glenmore, Klaten itu mereka sudah punya produksi retail, tapi tetap dengan satu merek dagang, yaitu kalau kita sekarang sudah produknya Nusa kita. Kemudian untuk produk sampingnya kita ada tetes, dan produksi tetes ini kita distribusikan ke kebanyakan di pabrik gula MSG, dan kita punya anak perusahaan di Wolker itu pabrik gula bioetanol untuk suplai tetes bahan bakunya. Dan untuk proses pengolahan gulanya masih dari 100 tahun yang lalu masih tetap di devikasi sulfitasi, belum ada perubahan. Yang pasti yang ada beberapa memang teknologi gula ini semakin besar karena peraturan terbaru pun di SNI itu meminimalkan terjadinya kandungan sulfida di dalam gula. Yang ada batasannya memang. Jadi pabrik gula yang baru ini dibangun ini sudah
tanpa pemakaian gas belerang. Dan beberapa pabrik yang lama peninggalan Belanda itu sudah beberapa mengupgrade teknologinya menjadi non belerang, seperti di Semboro, kemudian di pesantren itu mereka sudah menghilangkan silindanya. Jadi mengganti dengan teknologi gula, defikasi, remelt, fosfatasi atau disifikasi, remelt, karbonatasi, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk kayak kelas prosesnya, kalau pabrik gula ini ngomongnya ada bukan bagian lah, misalnya stasiun. Karena kalau zamannya Belanda dulu, teman-teman teknik itu namanya bukan seperti sekarang asisten manajer, bukan, tapi masinis. Teman-teman teknik ini, Pak Dedi ini itu namanya masinis jabatannya. Kemudian kalau yang kami yang di teknologi itu ngomongnya dokter gula, gitu. Jadi sekarang sudah berubah, jadi tapi namanya di bagian tetap ada nama stasiun. Kita mulai dari stasiun gilingan, kemudian stasiun pemurnian, penguapan, penguasaan, kemudian putaran dan penyelesaian. Sampai dari akhirnya kita ke produksi. Oke, lanjut. Sebenarnya kita nggak punya limbah ya, karena ampas ini tebu yang kita giling. Ampasnya untuk bahan baku kita punya 2 boiler, 2 bahan bakarnya semuanya yaitu ampas. Kemudian itu tetes, kita juga masih ada nilai jual. Kemudian di pelotong sisanya kotoran di pemurnian itu kita kembalikan lagi ke kebun. Lanjut, Pak. Proses pengolahan tanaman tebu menjadi ini kita di stasiun gilingan kita overview. Jadi di gilingan kita seperti halnya teman-teman di lingkungan sekitar kan ada yang jual es tebu ya. Prinsipnya sama seperti itu. Di gilingan ini kita mendapatkan air dari gulanya yang kita sebut nira ini sebanyak-banyaknya. Unit pemerahannya kita di sini. Kalau di pabrik ini gilingan ini termasuk domainnya Pak Dedi dari bagian instalasi. Jadi kita punya 5 roll gilingan. Dalam satu set gilingan ada 3 unit roll, bukan roll depan, roll atas dan roll belakang. Jadi tebu yang masuk tadi kalau ke gilingan itu melewati, sebelum masuk gilingan kita ada namanya can preparation. Di sini untuk menentukan kadar tingkat kelembutan dari ampas. Jadi kita memang punya boiler yang perlu kondisi tertentu berapa tingkat kekasaran maupun kelembutan dari ampasnya. Dan perlu itu kita pasang can preparation. Ini yang kita punya 3 unit can preparation, can cutter 1, can cutter 2 dan unit grater. Untuk PA-nya kita punya standar sekitar di 90-91. Kemudian masuk ke roll gilingan, kita ada 5 roll gilingan yang masuk ke proses hanya nira dari perahan gilingan pertama dan gilingan kedua yang akan kita olah masuk ke stasiun pemurnian. Sedangkan nira dari gilingan 3 akan dikembalikan lagi ke antara gilingan 1 dan gilingan 2. Nira gilingan 4 akan dikembalikan lagi ke antara gilingan 2 dan 3. Nira gilingan 5 akan dikembalikan lagi ke antara gilingan 3 dan 4. Seperti itu. Dan yang terakhir setelah gilingan dari 5, ampasnya akan digunakan sebagai bahan bakar boiler kita. Jadi kelancaran giling, kemudian suplai bahan baku akan mengganggu akan mempengaruhi kinerja dari kesediaan bahan bakar kita juga, karena kita memang boiler kita full bagas. Dilanjut. Jadi kalau yang ditanyakan langsung tanya aja ya. Kemudian di stasiun pemurnian kita dari gilingan tadi nira dari gilingan 1 dan nira gilingan 2 itu akan jadikan satu, kita namakan nira mentah atau raw juice. Itu yang akan masuk ke stasiun pemurnian.
seperti namanya stasiun pemurnian, berarti memurnikan ya. Jadi kita gimana caranya mendapatkan kekotoran sebanyak-banyaknya, sehingga nanti outputnya yaitu nira yang jernih, dan yang keluar itu yaitu kotorannya. Nah, kotorannya dalam bentuk blotong. Jadi proses pemurniannya kita ada 3 tahapan. Yang pertama heating, kemudian reaksi kimia. Jadi reaksinya kita menggunakan susu kapur, fosfat, susu kapur, gas belerang, dan flokulan. Yang ketiga flokulasi, tadi menggunakan flokulan. Jadi untuk di ya ini memang itu untuk proses heating kita ada primary heating menggunakan heat exchanger. Ini heat exchanger-nya tipe cell and tube, dimenaikkan nira yang kondisi awal sekitar 40 derajat dinaikkan menjadi 80 derajat untuk mempercepat reaksi. Nanti karena ada reaksi antara fosfat dengan susu kapur di dalam static mixer, kita pakai tangki berpengaduk untuk namanya devikator 1 dan devikator 2. Kemudian untuk menaikkan pH-nya di 8 sampai 9. Kemudian masuk ke sulfur tower. Ini pemberian gas belerang untuk menurunkan pH-nya menjadi 7. Diturunkan lagi, dinetralkan. Masuk lagi ke secondary heater. Menaikkan temperaturnya mendekati 105 sampai 110 dan pemberian flokulan di sebelum clarifier itu untuk karena endapan sudah terbentuk, koagulasi sudah terbentuk, sehingga pemberian flokulan ini timbul vlog, sehingga nanti kita akan pisahkan berdasarkan sedimentasi. Yang kental, yang berat jenisnya lebih akan di bawah, yang jernih akan di atas. Otomatis nanti nira jernihnya akan overflow ke stasiun selanjutnya yaitu penguapan, dan kotorannya, nira kotor akan kita tapis dengan namanya rotary vacuum filter. Nira tapisnya akan kembali ke depan dan kick atau blotong yang keluar dari dalam bentuk kotoran ini tadi. Ini nanti blotong ini istilahnya akan kita kembalikan lagi ke kebun. Jadi kita kerjasama masih dengan HGU, kita masih kerjasama dengan HGU Sumberlubu kalau di sini untuk pengelolaan blotong ini menjadi pupuk di lahan tebu kami yang di HGU. Gitu. Lanjut, Bu. Nah, untuk di penguapan dari inputnya tadi nira jernih tadi, kita masukkan ke stasiun penguapan. Di sini teman-teman sudah belajar pindahan panas mungkin ya, transfer evaporation. Di sini untuk efisiensi energi kita menggunakan formasi multiple 5 badan disising secara seri dengan memanfaatkan uap dari badan selanjutnya. Jadi seperti yang dilihat di gambar, untuk evaporator nomor 1 selain untuk memanaskan evaporator badan selanjutnya, kita juga gunakan untuk pemanasan di primary heating, secondary heating, sama di vacuum pan, pemasangan kristalisasinya seperti itu. Hingga uap ini hanya khusus dari boiler, akan khusus hanya untuk diproses hanya khusus di evaporator nomor 1 saja. Seperti itu. Kemudian outputnya dari stasiun penguapan seperti namanya, stasiun penguapan menguapkan air. Outputnya dari nira jernih tadi akan kita uapkan airnya sehingga outputnya yaitu nira kental. Nira yang sudah kental tadi dengan kisaran brick sekitar 58-60 akan kita sulfiter lagi untuk efek bleaching, pemutih. Di pemutih kita masih dengan gas belerang, jadi untuk menurunkan tingkat warnanya. Lanjut. Nah, ini kemudian di stasiun pemasangan dan putaran. Jadi nira yang kental tadi akan kita kristalisasikan. Jadi kita menggunakan skema masak ini ACD. Kalau di pabrik gula ini ada namanya skema masak. Ada ACD,
ABC, ada RACD, itu nanti tergantung dari tingkat kemurnian atau HK dari bahannya. Jadi untuk sekarang ini, kondisi sekarang ini kita menggunakan skema ACD. Jadi bibitan utama istilahnya apa ya? Untuk inti kristalnya kita buat dari massa D, kemudian akan dibesarkan menjadi massa C, dan yang akan menjadi produksi adalah massa A. Seperti itu. Bisa dilihat di grafik. Jadi nanti pun massa A itu seperti teman-teman orang masak, berarti ada bumbu-bumbunya. Sama seperti massa A ini yang dimasukkan apa aja, yaitu nira kental dan gula C, dan untuk jadi bibitan gula C. Dan kalau untuk massa C yang dimasak ada struk A itu, kemudian gula D dan leburan. Itu seperti itu. Lanjut. Oke, saya sebelum. Nah, di massa D ini yang untuk awalnya memang kita inti kristalnya dengan menggunakan fondan. Fondan ini apa? Fondan ini inti kristal yang kita beli atau kita kerjasama dengan P3GI. Jadi kita juga kerjasama dengan institusi, yaitu Pusat Penelitian Gula Indonesia, itu kantornya dari Pasuruan, untuk membuat fondan atau inti kristal yang akan kita besarkan di proses kristalisasi. Itu kemudian dari massa D ini yang output tetes itu keluar dari putaran D1. Ini output tetes yang kita jaga di tingkat kemurniannya di 30 sampai 32. Oke, lanjut. Nah, untuk penyelesaian, jadi dari massa A tadi kan akan keluar gula. Jadi sebelum masuk pengemasan kita harus ada treatmentnya tersendiri. Jadi kita ada namanya sugar dry and cooler. Di sini gula akan dipanaskan, kemudian akan dikeringkan, kemudian akan disaring, akan saringan atau vibrating shrimp. Ini kita pakai saringan 6x6 dan 23 mesh. Dalam hal ini kita ada standar ya, karena ada aturan yang mengikat untuk terkait gula kristal putih ini harus standar ukuran 0,8 sampai dengan 1,2 mm. Jadi yang di atas 1,2 mm yang on spec kita akan lebur lagi, akan dikembalikan lagi ke stasiun kristalisasi. Kemudian yang lembut di bawahnya 0,8 juga akan kita kembalikan lagi, kita lebur, akan kita kembalikan lagi ke proses jemasan. Seperti itu. Jadi yang akan jadi produksi hanya benar-benar di ukuran 0,8 sampai 1,2. Nah, ini gambaran kondisinya. Kalau nira di KSW seperti ini, nira encer warnanya masih agak pekat ya, masih agak kuning kehitaman. Kemudian nira kental ini sudah mulai kuning. Kemudian kalau ini massa A sudah mulai kelihatan kristalnya. C tersebut, kalau D ini kita bisa melihat hanya lewat mikroskop. Lanjut. Nah, ini kualitas produksi kita. Memang kita kemarin 31 Agustus kita di IKUMSA 229 karena BJB 1,12. Ini sebelahnya itu persyaratan GKP SNI untuk gula kristal putih. Jadi kita dibatasi peraturan, kita tidak boleh terlalu putih dan tidak boleh terlalu lembut atau terlalu kasar, karena memang izin edarnya, terkait izin edar BPOM maupun karena ada audit SNI juga. Dan warna larutan IQ ini, jadi semakin nilainya semakin rendah, berarti warna larutannya semakin putih, gula itu semakin putih. Jadi kan ada gula rafinasi, gula kristal putih. Nah, rafinasi ini yang nilai IKUMSA-nya di bawah 80, yang untuk produksi makanan di minuman. Jangan kalau
Kalau yang untuk konsumsi masih di antara 81 sampai 300. Jadi kalau adik-adik suka gula yang apa ya? Yang coklat atau yang putih? Nah, kadang ada yang bilang, oh yang coklat ini lebih manis daripada yang putih. Gitu. Memang masih ada, semua masih ada batasannya, di maksimal 300 ikhnusa. Nah, untuk utilitas kita ada ditopang oleh 2 boiler, boiler store dan boiler Takuma, kapasitasnya 80 ton per jam dan 40 ton per jam, jadi total 120 ton per jam, dengan menghasilkan uap tekanan 20 kilo. Jadi uap tekanan 20 kilo ini nanti akan dengan bahan bakar ampas dengan sistem water tube. Jadi air dipanaskan dengan ampas akan menghasilkan tekanan. Tekanan ini yang akan menggerakkan yang pertama turbin di gilingan. Jadi turbin yang ada di gilingan menggerakkan 5 gilingan ini menggunakan dari pembangkit ya, penggerak yaitu uap dari boiler. Kemudian yang kedua kita punya turbin alternator. Jadi kita punya turbin alternator sendiri atau TA sendiri untuk menghidupi listrik di dalam pabrik. Jadi pada saat kita operasional giling ini kita tidak menggunakan listrik PLN, kita punya pembangkit sendiri. Dan ini turbin alternator akan digerakkan oleh juga dengan uap baru kita dari boiler. Kita punya turbin alternator 2, ada Sinko dan Nebara, itu sekitar 4-5 mega untuk mencukupi semua menjalankan peralatan di dalam pabrik. Jadi kita punya 2 genset, tapi hanya di saat digunakan pada saat kita start awal aja. Setelah semua sudah berjalan, boiler sudah belajar, TA kita jalankan, kemudian genset kita matikan. Jadi pada saat ini memang kelancaran bahan baku, kelancaran proses akan menentukan kinerja pabrik juga. Gitu. Lanjut. Nah, terima kasih. Gimana? Bingung nggak ini?